Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersalawat sebelum kita memulai kajian pada hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin bina ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Summa ridha an Abi Bakr wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman dzil karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin sahabat jamaah Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka kita mengkaji apa-apa yang sedang ada di kehidupan kita sehari-hari. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari ada yang bertanya, mengapa kita harus bersalawat? Orang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku, ia enggan bersalawat. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang disebut pelit adalah orang yang enggan bersalawat ketika disebut Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini maka dianjurkan perbanyak salawat. Apalagi di waktu Jumat yang dianjurkan oleh banyak-banyak para ulama, para salafus salih. Di mana bisa kita mulai dari ba'da salat asar di Kamis sampai salat asar di Jumat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah menyatakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Perbanyak salawat karena orang yang selalu bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah. Bahkan 1 kali salawat akan dibalas dengan 10 kali lipat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sebelum mengerjakan sholat muktabah, seringkali kita mendengar pujian sholawatan yang biasanya dikumandangkan sebelum azan maupun setelah azan.
Tradisi pujian ini mengakar kuat di tengah masyarakat Nusantara selama berpuluh-puluh tahun. Namun warisan tradisi leluhur tersebut keberadaannya mulai terpinggirkan, bahkan kerap kali dituding sebagai amalan tanpa berdalil. Amaliyah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di sisi lain, hal tersebut dianggap mengganggu ketenangan orang yang sedang menjalankan ibadah sunnah sebelum muktabah. Misalnya sholat sunnah qobliyah, zikir, ataupun yang sedang berdoa. Lalu bagaimana hukumnya sebenarnya tentang pujian sebelum sholat maupun setelah azan? Benarkah sebagai amaliyah yang menyalahi sunnah atau dituding bid'ah? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Ada banyak sekali amalan sunnah yang dapat dikerjakan, baik sebelum maupun sesudah sholat. Di antara kesunnahan tersebut adalah mengumandangkan azan sebagaimana tanda masuknya waktu sholat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza hadaratas shalah falyu'zan lakum ahadakum wal yu'makum akbarakum." Ketika telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam bagi kalian ialah orang yang lebih tua dari kalian semua. Saat azan berlangsung, kesunahan berikutnya ialah menjawab azan, bersalawat kepada Nabi, dan menyelesaikan dengan berdoa seperti hadis berikut ini. Iza sami'tumil muazzin faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra summa sallallahu li wal wasilata fa innaha munzilatun fil jannah la tambaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallahu li wal wasilata halat lahu syafa'ah. Apabila kamu mendengar muazin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Kemudian bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Setelah itu mintalah kepada Allah al-wasilah untukku, karena wasilah itu suatu kedudukan yang sangat luhur di surga, yang tidak sepatutnya diberikan kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah hamba tersebut, maka barang siapa yang memohon wasilah untukku, maka ia mendapat syafaatku. Kesimpulan dari hadis ini adalah, pertama, manakala seorang mendengar azan, maka sunnah menjawabnya dengan kalimat yang sama, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah yang dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kedua, membaca salawat kepada Nabi. Ketiga, berdoa kepada Allah untuk memberikan wasilah kepada Nabi. Salawat tradisi awal mulanya di era kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memerintahkan masyarakat Mesir beserta pejabat setempat untuk mengamalkannya. Inisiatif ini bermula ketika Raja Mesir yang bernama Hakim Al-Mahdul telah meninggal dunia karena dibunuh. Adik perempuan dari Sultan Al-Hakim menginstruksikan kepada para muazin untuk melantunkan pujian demi mengenang kematian kakaknya dengan melantunkan pujian setelah azan, yakni salam sejahtera kepada imam yang suci. Seiring berjalannya waktu, redaksi pujian tersebut ditambahkan dengan menyebut-nyebut mantan khilafah sampai pada nama Salahuddin Al-Ayyubi menjabat sebagai sultan. Beliau merevisi kebiasaan tersebut dan menggantinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi. Sungguh inisiatif yang sangat baik sekali. Atas dasar itulah para ulama memberikan komentar tentang hukum pujian sholawat setelah azan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan oleh muaz. Pada hakikatnya tradisi pujian tersebut adalah sunnah. Mengenai tata caranya ada yang bilang bid'ah.
Nah, dari sini banyak sekali suatu perbedaan. Tapi perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Amin Al-Qurbi Al-Qulub menyatakan wa ammas salat wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqabal azana faqad sarahal asyakha basnatahuma yasnatahuma wala yashka muslima fi anhuma min akbaril ibadah wal jahra bihima wa kaunahuma ala munamarah yakhrujahuma anisaniyah. Adapun hukum membaca pujian salawat dan salam kepada Nabi setelah azan, para masyayikh menjelaskan bahwa hukum keduanya ialah sunnah. Dan seorang muslim tidak boleh meragukan bahwa salawat dan salam merupakan salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Adapun mengumandangkan dengan suara keras yang dilakukan di atas menara atau speaker tidak menjadikan salawat dan salam tersebut keluar dari hukum kesunahannya. Dari penjelasan di atas, maka melantunkan pujian salawat setelah azan maupun sebelum, hukumnya tidak bid'ah, bahkan selaras dengan sunnah dan merupakan anjuran para ulama salafus salih. Jadi sangat disayangkan sekali bila mana tradisi pujian tersebut kini mulai ditinggal oleh generasi milenial saat ini. Seharusnya sebagai generasi milenial kita harus senantiasa melestarikan warisan para leluhur. Insya Allah kepada para sahabat Baitur Rahman yang ingin belajar untuk sholawat tarhim dan salawat-salawat yang lainnya, saya insya Allah bersedia untuk mengajarkannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.